badahan cupak jo gantang, barantiang barih balabeh, babungo rimbun jo adai, babuah katonan bana, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Alim ulama cadia pandai, suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua, aye janih tapian suci, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Tempat bertanya bagi kita seluruh orang muslim. Hormat kami kabundo kanduang, limpapeh rumah nan gadang, sumara anjuang paranginan, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, ambam puruk aluang bunian, beliau duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak gadang dagang. Tinggal di rumah si jangkor gadiang, salanja kudo balari, sakue kuaran tabang, sapakie budak menangi. Tiangnya panjang siralo lelo, tonggaknya pendek sirajo bonsu. Si tindih tupai bagalui, bandua salek kuciang malako, dapunya si ambam purut, biliknya si putih bungsu, dampa-dampa labah mangirap, antiang-antiang desap burung, jambua-jambua diambil kumbang, gonjong rumah rabuang membacui. Jiko dilihat ke halaman carano basa, batu tapaan kanso balari, nan baci buat si batuang tungga, pananjua si talang kunyang, anak janjang jilikuran, induk janjang perak bailo, anaknya ameh balanja. Itulah ibu-ibu nan tinggal di Minangkabau. Manga selain dari mamasak, manjarum jo marendo batanun dia teh anjuang. Jadi jangan disuruh jo ibu-ibu kau ke sawah ba, basisir kakinya. Sekarang pertanyaan saya kepada ibu-ibu, ba mengko bundo kanduang namanya di Minang. Lai tahu ibu selama kan? Abang lambo saya menjawab, kok kurang tape anambo, kok salah batuan nambo. Karena ibu-ibu konan pernah mengandung. Yo, presiden inyo na mengandung, menteri inyo na mengandung, gubernur inyo na mengandung, bupati inyo na mengandung, ustad, ibu-ibu tujuh na mengandung. Mangko tape namanya bundo kanduang. Sifatnya tadi panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Jadi kalau jalan katidiang pakir miskin isi, adi sesuai jo namo tu. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Baibatnya ibu-ibu tu. Satintik santan dikuali, masak kalio si kuah kabau. Sagantang bareh di tanah kanyang laurang sapasamannya. Kok tamakan diraso nasi 3 tahun tainda lapa, tak cubo jo raso gulai 5 musim taraso jo lamaknya. Kanduang nenek mama, amai bapa, orang siak, pejabat dan seluruh kita orang mukmin, kita mohon kepada Allah diberi kita di dunia dan di akhirat dan dimasukkan ke dalam surga. Sianan paling lama menjajah awak Indonesia ko sebelum merdeka, Bu?
Sebenarnya orang barat itulah menjajah awak. Spanyol, Portugis, Inggris, tapi nampak yang lama Belanda. Itulah kemalangan nasib awak. Selama ambo saja dari SD lah gai lo kimbo kini, nagari awak ko tarki nagari berkembang. Kalau nado mau negara Indonesia ko lah gai lo ambo kini negari maju. Iya kan? Nah. Malah kawarale orang Indonesia ko membuat onde-onde hanya serayonyo ke orang. Jangan ke membuat oto onde-onde. Iya kan? Memasak hanya serayonyo ke orang. Abang kau tak maju-maju, takdir Allah, kadarullah, nak menjajah waktu Belanda. Belanda tak mau berbagi ilmu. Tak usah ilmu yang lain, Pak. Memasang beton saja. Iya kan? Tak mau Belanda majang ke orang awak supaya bangunan kau tahan. Ibu-ibu kalau pergi ke Bukit Tinggi di Lembahan naik tu, kan ada rel kereta api tinggi, atau pondasinya di bawah. Bara kagadang air tak pernah tak korek pondasinya tu dia air. Sampai kini. Ada dek orang menjual peragede, itulah di Pelawai jalan, atau orang awak membuat jambatan tiap tahun nanyui. Ini apa-apa. Cik tu buktinya. Yang kedua di Indah Ruang, untuk air ke masuk pabrik itu air batang air nyampang dek Belanda ke. Alum pernah runtuh, alum pernah direhab untuk sampai lalu air itu sampai kini. Ya kan? Kemudian ada jambatan awak kapai kaunan di Limau Manik. Kaum muslimin para jemaah tak pernah dia nyui gelodo. Dibuat jambatan di sebelahnya kembar. Tiba kalau doa anyui. Ya kan? Kita ndak bersangka buruk doa kualitas pembangunan, tapi nanjale Belanda menjajah sebagian dari tuawak nyambil, tapi nanyo bangun tagok. Bu, dahulu semen dari Indaruang tu kata luak bayu kan jo lori. Atau tonggak lori itu dari basi, pondasinya tembok. Orang punya sawah kini kerana lori ko ndak ada oleh semen tu jo kereta api. Satio harinya toko tembok tu jo panoko dilubangi dia dia paik ndak taluk dah Pak. Jadi pondasi-pondasi tonggak lori itu ndak bisa dianjakan sampai kini. Atau nak membangun Belanda. Calik Hong Kong, Malaysia, India. Bamangko majunya dari awak nan menjajahnya Inggris. Inggris tu mau berbagi ilmu. Atau mengko sampai kini Indonesia ko tetap bangsa yang sedang berkembangnya. Iya. Nah, amanga Belanda tu tujuannya ke negara awak. Negara-negara di Eropah tu Pak, ketek-ketek Pak. Awak ku memang incaran dari orang barat tu lebih-lebih nak maju. Dewa banyak pulau Indonesia secik. Belanda tu negara maju tapi negaranya ketek. Lari lo ke Amerika Selatan, Amerika Tengah, Uruguay tu bapak-bapak kaum muslimin para jemaah penduduknya 4 juta. Dewa lah 200 juta lebih. Iya kan? Kalau orang-orang maju itu ingin menghancurkan Indonesia seperti Suriah, seperti Irak, itu akan mudah saja menghancurkan bagi negara maju itu. Tapi mereka tahu semua Indonesia ini pasar mereka. Jepang otomotif pasarnya kemari. Asado keluar auto baru Pak, nyutang di orang pesaman kan. Endak orang pesaman, sudah orang Indonesia. Sebab setiap auto baru keluar, lado seorang awak makai Pak. Apanza aku nyo bagi 3 gini. Nyo keluar na di Apanza Raize namanya. Apanza aku ada dulu Apanza Pelos.
kini nyo bagi lo no. Pelos ce apa saja. Hanya utang orang awak sadut. Iya kan? Untuk mau utang nang baru tu nyo jual to na lamo apitih nyo ko nyo bayang KDP sampai mati nanti utang. Karena orang awak tidak ingin beraja. Iya kan? Penyai nyo balik yo ke Cina. Nah betul. Ada orang pesamang ko nak mandai buat penyai je. Jadi orang tahu Indonesia ko pasar. Kalau Rusia jo Amerika tahu nanyo pasar senjata. Berapa banyak orang awak dia kelupa bisa misal buatnya pak. Allah agak maju dulu seketik di Sungai Pual pandai buat badi nyo bunuh Belanda, nyo bunuh di Belanda. Jadi Belanda itu selama menjajah negeri kita bukan kerjasama perdagangan, bukan organisasi POC, tapi nanyo cari ameh. Tidak jauh dari situ ada ambo wirid, anda maunya ke? Ada tambang ameh, jadi bonjo ke? Ambo tanya, apa kau awak punya tambang ameh? Tidaklah bekas Belanda pak. Dilapi ameh awak kurinya. Mengaji lo ambo katalang babungo Solo itu ada tambang ameh 70 kilo dari talang bungo tu. Orang nan jolong pai kasinan di batang air banyak di nyot besu ameh serak. Apa ko tambang ameh ko lah orang awak malamuan pak indak Belanda. Jadi nan sabana diambil dek Belanda untuk mempelaweh nagarinya ameh. Nah, kini bertanya ambo cek lain. Tapi sebanyak ku ameh di Sumatera yang paling banyak di mana? Di Bangko. Di mana? Mana buat pantun dia orang? Didulang sedulang lai, pandulang ameh di Bangko, diulang saulang lai, panjapui kaji nan tinggal cako. Jadi pagi cako kan tergantung gaji ko baru. Kita ulang kini. Sehat ibu-ibu bapak. Kita lanjutkan kaji awak tadi pagi. Orang yang paling baik adalah yang paling baik. Kurang aja. Ini kan? Nah, ini. Para jemaah yang terhormat, mengenai akhlak itu, kenapa tidak disamakan dengan moral? Moral itu berasal dari bahasa Inggris. Orang bermoral belum tentu berakhlak. Orang berakhlak pasti bermoral. Nah, karena apa? Akhlak itu berasal dari bahasa Arab. Ya kan? Akar katanya khalaqa, yakhluqu. Dia bisa berubah kata kerja itu menjadi kata benda. Kalau Allah khaliqun, pencipta. Kalau kita makhlukun, yang diciptakan. Nah, orang yang berakhlak adalah orang yang sebagai makhluk hubungannya baik dengan Khalik. Ini bukan perkara dia beragama Islam. Seseorang yang menghambakan diri kepada Khaliknya Allah, maka dia akan berakhlak. Ambo ketika di pesantren dulu pak, itulah pesantren satu-satunya di Sumatera Barat dulu yang mempelajari pelajaran SMA. Barek pak, ada pelajaran yang tak masuk di otak ambo, namanya aljabar C, ilmu ukur J. Kalau lah itu masuk guru tu ke dalam kelas, ambo lah bantu ibu-ibu menengah kaji gua lah lalok tu. Tak masuk di pengenam ambo tu. Nilainya di rapor tu sampai merah. Nah, tapi kalau beraja kaum muslimin, tafsir, ilmu tafsir, hadis, mustalah hadis, fikih, usul fikih, ya kan? Sampai saya kelas 7, bapak-bapak itu tarang kepala ambo. Itu mungkin tak ditakdirkan ambo jadi insinyur, jadi dokter, jadi mubalik selas.
Walaupun tak sampai ang kuliah nanti orang akan undang dia orang kamar saja kecil Allah. Ya kan? Iya Pak. Tapi sejak masuk YouTube kok. Ya kan? Kamar saja undang dia orang. Lah gaik lo mengko viral. Udah. Atau jadi itu takdir Allah kambo. Namun masih takana dia mau kini Pak. Ya kan? Antara makhluk dengan khalik, ini ilmu ukur ya, sama dengan dua titik dihubungkan oleh satu garis. Kalau titik yang satu itunya dia makhluk, semakin mendekat kepada titik yang satu lagi, maka garis penghubung tadi akan semakin lurus. Kalau titik itu semakin menjarak, maka garisnya tu pencong. Tak bisa lurus. Ya kan? Jadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah, itulah orang sebenarnya nandiaroan untuk berakhlak baik. Dia orang kalau macam-macam kerajonya Pak, biar salat nainyo, biar agama Islam nainyo, tapi kerajonya nan dilarang Allah zai. Maka hatinya tidak dekat dengan Allah. Nyo ndak merasa dipandang di Allah. Jadi bak katoinyo saya mengerajuan sesuatu tu. Nah, prinsipnya cik selenya. Aduh, nan ijo nan tali, nan isu nan kini. Kutiko wak bajabatan ko dibayar dulu. Kurang lah cu itu sadonyo. Kok masuk neraka kali bersama-sama je. Nyuwek kesimpulan pada itu. Iya kan? Itu perkataan mulut. Kamati semanusia ko Pak saing karengkarnya alun masuk neraka lai. Kamati saja menyasar. Minta balik ke Allah. Ya Allah, sebab yang dilihatnya alam gaib. Dosa-dosanya nampak. Seperti Fir'aun bu, ketika timbul tenggelam di dalam laut itu, ingin rasanya dia lagi bertuhan kepada Allah. Pindah di padia di Allah bah nyo masukan dek malaikat lumui ke dalam mulutnya. Iya kan? Sehingga ndak bisa nyo membaca la ilaha wa ang ndak biasa membaca ikodo kecil Allah. Maka kamu ndak akan baca ini mengakhiri ayatmu. Lah sadonya orang mati dalam laut itu bu, Fir'aun 7 hari mengko mati. Padahal panuh paruiknya di air. Begitu Allah menyiksanya dulu. Mayatnya tidak dihilangkan, ditulaan diombak kapan? Ke pantai. Kemudian dipungut, diawetkan sampai sekarang masih ada. Mau mencari di fotonya, saya sebab tidak ada pitimbo ke Mesir tu. Ada fotonya di buku Agus Mustafa, ya kan? Fir'aun tu kepalanya panjang Pak. Kata kau panjang tu. Badan agak kurus, hidung bengkok. Ya kan? Kecil ayah hamba dulu tekan ada hamba ayah hamba lain. Orang kalau bengkok hidungnya dalam tu mada tu. Apa tu ilah Fir'aun kau mada. Hidungnya bengkok. Jadi kalau ada bawahan apa, anak buah apa, nama mada cali hidungnya. Itu Fir'aun. Ya kan? Jadi sampai sekarang mumi namanya, dia masih ada, diawetkan. Untuk apa? Untuk contoh. Apa kata Allah kepada kita? Ini raja yang sangat berkuasa dulu, yang banyak membunuh anak laki-laki, yang memusuhi Rasulullah, yang menjadikan Rasulullah terusir dari negerinya, pindah ke Palestina. Ini akibatnya kata Allah. Ya kan? Nanti dia akan masuk neraka. Jadi biar agama Islam orang biar taat salat bu, tapi baca puasa dan naram di hidupnya itu orang tak takut ya Allah, tak dakik hatinya ya Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu ada bisikan untuk mengerjakan yang buruk, tapi tidak jadi. Allah melihat je. Adalah keyakinan orang lain. Kalau orang melihat, bisanya kedua nawaknya tangkuk.
Tapi kalau dia Allah nampaknya niat saja. Itu dasarnya nyo ambil je punya orang. Nak takut yang Allah lain. Tapi Allah tu nak ada menagahan lah je ketika ambil tu nyo pedia saja. Benar begitu Allah itu benar. Tapi kita seperti layang-layang dibikin. Di Pasaman ko masih ada tak pemuda awak pak nak membuat alang-alang danguang? Itu manggeahnya pak. Kalau di Tabangan malam hari tidak hujan, manggeah. Bangko bisa citunya. Pertama karateh rancak. Nan kedua bingkai balan. Nan ketiga taraju tape. Nan keempat angin nado. Nan kelima banang panjang. Nan ketujuh ada orang manjuangan. Baru melejit layang-layang. Tapi ketika dia teh tu nyo lupa. Bamang ko aman nyo tabang, ya kan? Kerana angin spoi-spoi. Pidek nyo lupa nyo lah tinggi, ndak tampak di nyonan bawah, macam-macam sekerajonyo didatangkan de Allah istidraj. Ombak badan tu angin baseru, guruh patuh badan tam-dantam, hujan turun kilek latibo. Taraju putuh bingkai patah karateh cabiak iku di perutai orang banang panjang putuh manampiak tibo di bawah. Ada ndak orang kira-kira sabalun masuk neraka nanya bituan di Allah di dunia? Ada. Itu salah satunya kini si Sambo. Ya kan? Inyo mengumpuan arato ndak ada lihainya le. Tapi ndak mau Allah membiarkan sebenarnya Allah ibu tu agar dia kembali bertobat. Kalau perkara bertobat Bapak Ibu, Allah kau ndak penciki mampu dan awak. Tandonya bacalah surah Al-Imran. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kamu mohon ampun kepada Tuhanmu. Kami pezina, bersegeralah bertobat. Kami korupsi, bersegeralah bertobat. Ya kan? Kami berjudi, segeralah bertobat. Kalau kamu bertobat, kemudian kamu isi hidupmu sesudah itu dengan amal saleh dan tidak kamu bikin lagi dosa yang sama, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Aku sediakan untukmu surga tempat tinggal. Jadi orang masuk surga itu bukan orang yang taat semenjak kecil. Ya kan? Orang yang telah dapat ampunan walaupun dosanya besar, dapat ampunan, diubahnya, tidak dikerjakan lagi, diisi hidup ini sampai mati dengan amal saleh. Orang itu disamakan dengan orang yang taat masuk surga. Nyolapur Allah di Allah kawa sarugo tu salaweh langit jo bumi. Kita tidak akan bisa mengitari langit dan bumi. Berapa luas langit dan bumi? Kalau dibikin kendaraan secepat cahaya. Berapa kecepatan cahaya ini? 3.300.000 kilometer per detik. Tak per jam nak? Pesawat membawa ke Makkah 900 kilo sajam. Ya kan? Kendaraan kalau di Padang lampu ko pak. Kan kalam tu adido yang melihat kecepatannya menerangi ruangan itu tak tanggung capek. Kalau tak pakai iko ambo tarangan tak jauh suara. Tidak ana membawa listrik baterai. Adi buat kendaraan secapek cahaya tu disuruh mengelilingi sarugo atau mengelilingi langit jo bumi, dia akan bisa menyelesaikan 30 miliar tahun. Ada buat kendaraan serupa itu 30 miliar tahun baru tak keliling sarugo dia. Ko orang sopirnya le mungkin.
Orang umur 56 saja, umur 58 tak percaya lah, dia pensiunan orang. Nah, sudah pensiun tu sakit-sakit, sarawak lapang gaji nak sekadang dahulu, SPJ nak dapat lah. Ya kan? Ha. Kaum muslimin ala manuang-manuang sepulang keraja wala kengken saruang. Ya kan? Atau itu saja. Akhirnya sakit-sakit pun tak sakit gula, sakit gilo. Ya kan? Ha, itulah stroke saya. Sudah tu mati. Namanya awak tu. Iya. Jadi ketika bekerja berhematlah. Ya. Aduh pegawai aku sampai pensiun pak, SK-nya di bank saya. Pensiun di bank saya. Karena tak putih jauh jutang. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Jadi kalau orang berakhlak baik, rasa takutnya ke Allah semakin dalam. Kemudian apa saja cobaan, dia tidak mengeluh. Kenapa? Orang takut ya Allah tu nya sabar. Sabarnya apa? Wallazina sabaru btigha'a wajhi rabbihim. Orang yang sabar mencari ridha Allah. Sabar itu kan orang yang mampu mengendalikan nafsu. Kalau orang tak sabar berarti nafsunya tidak terkendali. Maka nafsu itu ada namanya nafsu amarah, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. Orang yang sabar itu mutmainnah nafsunya. Orang ini diundang oleh Allah masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Diundang masuk surga beserta orang-orang saleh, dikumpulkan beserta nabi-nabi. Sabar saya nak ditiru Ustaz. Kalau sabar dek penyakit, tiru Nabi Ayub. Berapa lamanya Nabi Ayub sakit? 7 tahun. Tidak ada doanya minta sehat. Coba bayangkan. Inyo anyo sahabat teh curhat ke siapa? Ke Allah. Nabi Ayub itu termasuk Nabi kayo pak, pemurah. Iya kan? Setan dengki kepadanya. Ayub kau tak ada nanya fikir lah ya Allah. Nyo kayo. Kalau jatuh bansai, nyo kau pasti berubah pengananya. Kecil Allah ndak, dia itu rasulku kata Allah. Boleh hamba uji ya Allah, boleh. Dirusaklah ratonya di iblis dengan izin Allah. Kilang minyaknya tawakal, ladonya dipianggang, ya kan? Jaguang dimakan karo, padi dimanci, gudang harato tawakal, tiok mengalih rugi tarui, bayi ampo pulang aban, tabayi beli godok tinggal beli katan, dia tong galih belabo kiro pokok nan tamakan. Jatuhlah Nabi Ayub itu menjadi orang yang paling miskin yang semula kaya. Tapi dia semakin taat. Iblis datang, Ayub, untuk ayo kamu zaji leje. Allah lah banci ke engkau, ratu engkau lah habis. Apa jawab Nabi Ayub, Pak? Alhamdulillah. Itulah orang yang kena musibah ndak innalillahnya macam tu. Tapi alhamdulillah. Ndak salahnya tu Pak Ustaz, ndak. Apa senang terjadi Allah ndak boleh diupik. Alhamdulillah. Nyolarian bini dia orang alhamdulillah. Ya kan? Babini laki ya celai alhamdulillah. Allah ndak boleh diupik. Tapi kalau ndak taluk membaca itu, baca se inna lillah. Tapi Nabi Ayub tu. Apa kata Nabi Ayub? Iblis, ketika ratu ambo banyak,
tak bagi waktu ko untuk mengurus harato jo ibadat. Kini harato lah habis, ambo ibadat saja lah. Banyak waktu beribadat. Ketika harato ada, tak pakai untuk mengurus harato. Ngelang-ngelang saya bilis. Lain orang macam. Apa kerja Allah? Gagal ambo ya Allah. Tapi ambo ingin mencuba je lah. Rupa Nabi Ayub ku anaknya perusi rencak-rencak. Ya Allah, tolong matian anaknya tu ya Allah. Anak lah gadis-gadis tangguang tu. Ya kan? Nyo matian ya Allah anak Nabi Ayub tu 8 orang. Ya kan? Tak ada je. Tiba boleh iblis boleh Ayub. Lah banyak mana biar Allah ke engkau kau macam. Kata Nabi Ayub, rupanya anak kau titipan Allah sampai umur segitu dititipkan Allah gambo. Jadi ambo tak punya, ambo hanya hak pakai dan hak punya Allah. Kini anak kau dari Allah nyo titipkan kamu, umur sekian nyo ambil di Allah balik, dah ada urusan ambo. Alhamdulillah. Ndak goyang iman Nabi Ayub. Ya kan? Sudah tu kata Allah, yo gagal ambo. Ambo ingin mencuba sekali lah ya Allah. Mangga? Tolong sakiannya ya Allah. Sakiannya. Sakit Nabi Ayub ke jalannya kata-kata saya tu baraya. Tu membusuk serupa kata kundu. Kata labu tu. Ya kan? Padih kalau kena kain. Sudah tu enggok langau batalu jadi belatuang jadi ulek. Habis badan tu boleh. Apa kata Nabi Ayub? Dengan kehendak engkau saya sakit ya Allah. Tapi engkau zat yang maha pengasih dari segala yang pengasih. Saya tidak minta sehat ya Allah. Cuma mohon saya, jangan hati dan lidah saya sampai dimakan ulat. Kalau lidah dan hati saya dimakan ulat, bagaimana saya berzikir lagi ya Allah? Jadi hati jo lidahnya tidak dimakan diulik lah. Kini badan rancak, tubuh sehat, awak atletis, mata tarang. Iya kan? Tapi tidak zikir dah. Lagu Kutang Merendo. Iya kan? Itu lagu. Asapai beralik, tidak ada nantak ke menyumbang lagu. Sancak suaranya. Tiba ni Ustaz disuruh orang membaca Quran, nyonya dia batu. Itu banyak anu lamba. Melagu setiang azan dah. Namun dah. Ibu, bapak, kalau merasa sakit tu, kemudian bini beliau berampik 3 minta cerai. Dah, yo kata Nabi Ayub. Udahlah sakit-sakit cuiku, pencarian tak ada lah. Cerai salah kami dah. Alhamdulillah kata Nabi Ayub. Sebenarnya cerai ke cerai ku andaknya takana dia ambo seorang. Tapi ambo ragu. Kecil Allah bergetar aras kalau laki-laki tidak punya alasan untuk menceraikan istrinya. Kini kalian banana meminta. Bapantun Nabi Ayub go. Lain apa ibu-ibu pantun Nabi Ayub go. Batang tasanda ateh gunung urek taunjam kapitalo panuah lah bumi di rumpunnya. Ndak rago dareh kita juluk kinilah jatuh di tampuknya. Alhamdulillah ambo baca. Itu pantunnya Ustaz kok jawab bahasa Minang yo. Bahasa Arabnya ndak dapat den. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah, alhamdulillah cara ini 3 tri. Tapi Nabi Ayub mengecek dia, kalian kamu mudo bro. Kok nyampang sampai dah bersuami balik di rancak jo kacang bajunjuang. Teratur buahnya. Jadi dah. Lah. Senang saja tapi tidak ada Nabi Ayub terus sudah. Ada istri dia seorang dan setia namanya Rahmah, itulah nama rawat. Batambah jo musibah lai. Nyokaduan dia orang karajo, tak boleh tinggal di kampung, takut penyakit menu
menular dia siang kau unom saman. Lama-lama nak ada kali makan lah. Masuklah seorang isterinya kau kerja di pabrik roti. Sekali gajian baru tahu orang di PHK lo bininya kau tanpa pesangon. Akal merasa yang Nabi Ayub tu. Tiba bilih iblis, Ayub, kau engkau lah diazab dunia di Allah. Untuk aja taat ke Allah. Apa kata Nabi Ayub? Semua yang terjadi dari saya qadarullah. Tapi penyebabnya engkau. Engkau nak merusak aratu ambo. Engkau nak meminta ke Allah supaya ambo anak ambo mati muda. Engkau nak meminta ke Allah supaya ambo sakit lama. Engkau nak menyuruhan ke bini ambo minta. Cara penyebabnya engkau lupa je. Lupa iblis kau. Saya ini rasul je. Tak ada rasul yang putus asa je. Yang putus asa tu kebanyakan pak. Ya kan pitih lah habis. Tim sukses lah kanyang. Awak tak terpilih. Itu banyak eleh sudah. Sebabnya tak rasul. Tapi kalau rasul tu imannya luar. Engkau lupa ambo tu rasul je. Sekarang Tuhan saya tanpa saya minta akan menyembuhkan saya. Keluar semata air dari tanah. Dia minum dari Nabi Ayub dengan nama Allah. Makin lama makin kadang mata air tu. Akhirnya Nabi Ayub mandi. Jatuh-jatuh seulek tadi. Ya kan? Tak menjalang sebulan do berasia tubuh beliau balik. Sama je ibu-ibu sudah pakai badak afon. Ya kan? Berasia kulit dia ni. Apa usaha lah jangan lihat. Lanyo lapeh lah orang ke sawah ke ladang, tu galihnya lah buka, kadenya lah nyebuik lah nam baru. Tak sampai setahun dah kayo lah balik. Nabi Ayub. Arupanya jandonya nanti go tadi, tak dapat gaji, tak dapat ganti laki lah. Minta caranya lah. Tak dapat penggantinya lah. Apa ini bertiga-tiga kesenan? Dah, maafkan kami, dah. Sebenarnya ketika udah sakit, kami rawat anda. Tapi kamilah khilaf dah. Maafkan kami. Tak dapat suami di kami tu. Terima kami balik dah. Alhamdulillah. Pada mencari rasa baru, lomba rencai ko semua terima. Ikulah tentu dia bawa kulikeknya macam. Kalau apa tu kecik kau sakit dan kau si minta carai, kinilah kayu dan kau minta balik carai serumpun batuang kau dan buat. Tapi Nabi Ayub tidak. Tak tertiru di kami tu doa Pak Ustaz sasabar Nabi tu. Memang tak kata tiru dah apa. Barik menirunya. Tapi ada yang ditiru indak urang dah. Atau tanam-tanaman. Atau paku. Ya kan? Itulah hebatnya orang awak. Nanya makan tu paku. Tapi di orang Piaman namanya pakis. Mungkin di apa lah ibu dengar. Bahasa paku ke. Ya kan? Tapi kini langsung orang nan kamangecek ini tu ada siko. Tak melalui apa dah. Adapun paku atau paki termasuk suku bangsa Rumpui indak saja di Minangkabau sampai ke Jawa ke Makassar, ke Ambon ke Kalimantan, taruh ke Brunei Darussalam terkenal ketupik gulai paku. Paling lama dicampur jariang, asamnya asam balimbiang, bungo sambuang konconya mana. Kok nak tahu je lama paku, cubalah ulang mangian. Itu orang pesisir dan sentiang. Dia campur je lokan. Ya kan? Jadi sangat lama sayur paku tu. Tapi kecik ibu dokter, kecik apa dokter, paku kau tak mengandung gizi. Sanasib bana jo cuada menganyang indak bervitamin. Jadi kalau awak sakit asam urat, rematik, saraf terjepit, jadi lantaknya boleh paku.
Lantak tu tak kasar gitu loh Pak. Dari bahasa Inggris tu lunch. Hanya tambah ada orang pesaman yo tak. Lantak jadi. Tapi walaupun paku tu ndak bervitamin, ada nang ka ditiru. Apa? Kesabarannya, kegigihannya melawan segala musibah. Orang Piaman menyebut struggle for life. Yakin, gigih, percaya diri. Kacang panjang, kacang kedele, kacang bonci, kacang tanah, tu suburnya dia teh tanah hitam. Dia gelo pupuk tu. Di siang. Tapi kalau paku ndak dapat di tanah hitam, di tanah merah jadi hijau, disalik batu inyo hidup, di puncak kerumbut kerambi tumbuh subur. Lai kanamu dia teh atok rumah bagonjong hijau. Paku tu tetap hidup mewah. Walau menjadi pengembara hidupnya indak menyeso, makannya mencari sorang, pantang menggaduh orang lain. Satantang gigih jo gagah calilah perjuangannya. Walau dia lang dirintangi, baluka mambek paneh, angin pun tak dapat lalu, de ulah angkuh kayu gadang, inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kapatang kane sabi, pagi cako dilanyo kabau, siang dempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok, sapakanlah rimbun pulau. Paneh batahun dak kabaa, diparun nalun kabih, antah ko urek nan tajabui, salagi rumpun dak binaso, nan paku bapantang mati. Kok sasabat tu pejabat baan dak ke korupsinya. Tapi nyo ndak sabar 5 tahun kini ko aja. Besok ko ndak terpilih lagi. Hanya tutuh dan tak punya inyo sama je orang butuh menjadi rumpui. Ya kan? Masuk rajui sadanya. Ya kan? Hati ndak sabar. Aco ibu ulang balik apa tadi? Cerita klasik paku tadi. Baca saja dari pangkal tadi. Dari sana. Tu kan tak Nabi tu dah. Dan tidak manusia. Kalau sesabar itu kita berumah tangga, apapun angin yang menimpa, mencoba kita hidup bersuami istri, ya kan? Istri akan sabar, suami akan sabar. Dia udah akan mau je dapat kerajaan 30,000 dapat biti selain dari beli minyaknya dia. Kita balik senasi uduk ya, ndak waan dah. Walaupun pagi makan sore tiada, baju satu kering di badan, asalkan abang setia kepada saya rela hidup seperti ini. Itulah istri yang sabar, suaminya akan tenang itu. Beda apabila kita ke kayu calik orang membuat rumah rancak bau toba baru udah 30,000 dapat biti sehari, baju saya nak ke bertukar ke dua bau nak bau kambiang je. Alah luko suami tadi dia gih lo cukonya, ya kan? Jadi ibu-ibu tenangkanlah hati suami. Di zaman Rasulullah ada perempuan sudah dijamin masuk surga deh. Nya kecil anaknya dari Nabi, kayak Ibu Fatimah. Iya kan? Kawan engkau tu masuk surga macam. Tayaran Fatimah. Untuk itu berkunjunglah ke rumah kawan. Lagi di rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada kabar gembira cik kawan. Kecil ayah hamba Rasulullah, engkau itu nanti penduduk surga. Alhamdulillah. Nan kambo tanyuan, apa amal engkau nan istimewa? Nah, ada biasa-biasa saya malam banyak. Cuma ada cie je. Setiap kama masak, ambo kece angka suami ambo dulu, dah. Nang kalama hari kini dia dah ada. Cuitunya ke suaminya. Nang kalama tu ndak nan maha balinya dah. Iya kan? Nan sesuai Jeli dah semelado tanah je telur puyuh itu je sambaje kadang tirang semelado bawa je taruang sana je tirang, ya kan? Kemudian
le nyolinyak selado jo cobek tu hanya lagi bawang mata hanya lagi asam kape lama makan. Jadi yang enak itu bukan yang mahal. Ibu-ibu lah ya dos betul tiuk kamu masak batanya kau dah dulu asam banang kalamak dah le dah. Ibu Fatimah kau turun dari rumah tu, di atas meja makan nampak dia cambui kursi vendi gua. Kuntu cambui kau kawan. Jadi suami yang bau nian makan taruh yang bau calik suuknya turun naik. Beko sudah makan yang bau tanya, lai lama sambada. Kalau indak cambui lah bau jo cambui gua. Akawannya ibu-ibu di baso di kampung ambo ndak situ. Makan selah anak do tu barau dah magi pitinya je. Mereka memilih lah sambal guys. Kan? Sudah ndak hormat ke suami bado solo lagi. Kan? Jadi kaum muslimin para jemaah untuk mempertahankan rumah tangga bahagia itu masing-masing kita harus sabar. Bagaimanapun kadarullah yang ditakdirkannya untuk kita. Nah, sudah tu kalau ingin dapat reda Allah lah, balehlah nan buruk jonan baik. Ikuko memang baik ke? Nabi nang bisa tu Ustaz, orang biasa bisa kalau mau. Ada Nabi Yusuf, tu beliau anak angkat di Perdana Menteri Mesir. Diambil dulu ketika umur sawaleh. Istri Perdana Mesir ko rancak namanya Zulaika, umurnya 5 balik. 4 tahun tuanya dari Yusuf. Kita jadikan anakku anak angkat, yo dia awak ndak beranak, yo dah. Ketika Nabi Yusuf kalau berumur 20, ibu tu berumur berapa? 25. Perdana Menteri itu tak gagah dah. Yusuf kok gagah berubah sayangnya. Tak sayang ke anak lah dah, sayang ke laki-laki. Kalau kita bayang ni ibu ketika ibu gadis tu, bahas sayang ke laki-laki yang ketujuh dah awak tu. Ya kan? Dia buat tekan nak sampai gini. Katanya. Kejadian itu Ustaz, bacalah Quran surah Yusuf. Kalau cerita Nabi Yusuf tak sulit mencari dalam Quran. Nyuci surah saja. Surah Yo. Kalau cerita Nabi Musa ada dalam sekalian surah, carilah. Iya kan? Tapi cerita Nabi Yusuf khusus di dalam surah Yusuf. Bagaimana ibu tadi menyatakan cintanya kepada Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ibu tu dalam cintanya ke Yusuf. Yusuf apa Ustaz? Yusuf ku malaikat atau orang? Orang. Ibu angkatnya kau sawana rancak lo, ndak ada orang di pesaman kau serancak itu dah. Nah. Akan hati kayaknya. Wa hamma biha. Itu cerita Al-Quran. Yusuf juga dalam cintanya kepada Zulaikha. Tapi terjadikah perzinaan? Tidak. Kerana Yusuf ku diingatkan oleh Allah. Laula ra'a burhana. Sekiranya Yusuf tidak melihat kebesaran Allah, terlanjurlah dia berzina. Ya kan? Kalau cara dewa orang Minang ya, sui. Wa angka jadi nabi atau ka jadi kucing air je. Ada dia awak kamu tukai nama kau. Ya kan? Di pesaman kau pernah Yusuf jadi bupati nak? Ya kan? Ka jadi nabi yang atau ka jadi kucing air je. Di kucing air kau tak elok perangai apa dah. Mundur Yusuf. Nya mengecek ke ibu Zulaikha kau bu. Ba perasaan ibu ke Yusuf. Yusuf itu lo ke ibu. Tapi kerajaan kau salah bu. Ibu bersuami
Nikah jo anak angkek boleh kalau suami ibu lah meninggal. Tak dilarang nikah jo anak angkek, jo mande angkek. Lebih-lebih kita sama cinta. Tapi kok kerajaan salah. Sabar salah ibu dulu, mundurlah ibu, ambo mundurlah. Nyoba ibu pantun dek Nabi Yusuf. Ya kan? Luruhlah jalan payo kumbuh, timbangan di Tanjung Pati, kok lai hati sama sungguh, karyang lautan kita nanti. Pabilo lawi ke karyang gosuh, tiap hari bertambah gadang ombak, wa ampandi malah kiring kan tak ada dong. Kesempatan dia awak go kecil Zulekha dikuasai setan. Kok Yusuf nang kini tu nyo sanduk goleh abui kau. Yusuf kau mencari galagat nan tak baik lari nyo ke pintu. Nyo kaja dek Zulekha. Dapet bajunya di belakang. Sadang memacik baju tu tiba suaminya. Lepas suami kau lah tak je hatinya kok. Tapi hatinya lapang. Hei, mama kerja-kerja mana kalian ke pintu. Meledak kompor je. Ya kan? Nyo kompor Zulekha kau nak meledak. Adik niatnya tak kesampaian, timbul dandamnya. Apa balasan nan kau dagian ke anak angke awak nan jahit? Selama udah payah ambonya gaduh saya. Kalau ndak pulang udah tadilah nyo perkosa ambo. Masuk ke penjaranya dah. Rupa do anak ketik dalam buayan mengecek anak ke? Tuanku Rajo, Tuanku Menteri, jangan percaya dulu. Ambo mencaliak mana kejadian gej. Tu tak kajui Rajo kau nak ketik dalam buayan mengecek. Katanya, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Kalau baju Yusuf robek di dada, dia yang salah. Laporan istri tuan benar. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Tapi kalau baju Yusuf cabik di belakang, fakazabat, istri tuan dan pembohong, wa huwa minas sadiqin. Yusuf yang benar. Dek menteri itulah nampak sejak tadi baju Yusuf cabik di belakang. Katanya ke bininya, wastaghfiri li zambiki, cepatlah minta ampun adinda kepada Tuhan. Innaki kunti minal khatiin, engkau termasuk orang yang bersalah. Mendengar istrinya disalahan dek menteri ko, Yusuf menunjuk, Pak, indah ibu senang salah do Pak, ambo salah. Kalau ndak ambo layani cinta ibu ko tu ndak jadinya do. Iya kan? Tapi ambo kena hati lo ke istri ya Pak, ko laki laf ambo. Supaya aman masuk jalan ambo ke penjara Pak. Sebab Pak acok luar dinas keluar daerah. Ko ndak pai lo Pak tu ndak ada SPJ do. Nah, kato rajo kau kita tutui rasio kau ibu anua malua. Tapakai menutui rasio kau supaya orang lain jangan tahu. Kironyo mandeh anak ketek nak mengecek tadi mendengar di balik pintu. Orang perusi kau kalau ada cerita nang ganji kan ndak sampai hatinya, ndak menyampaikan ke kawannya. Dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Kak, itu kejadian gini ya. Lain dengar Kak. Nah itunya sampai lo kena lain. Oh lah jadi rahasia orang banyak. Malu Zulekha kau. Nyo keceng ke suaminya tangkoi orang nampak gunjang nampak ke dah. Dak rancak kekerasan kita lakukan. Kita balik nan elok, nan buruk ko jangan elok dia. Baca ronya dah. Undang ibu-ibu nan nampak gunjang linda tu pulang barang-orangnya. Ada 18 orang dah. Undang pulang buat makanan nan lah aman. Bali dan dia bertokok di muka hotel rumah je. Ya kan? Kiranya makanan kau yo lama tapi padeh.
Kata ibu-ibu nak lapan balik orang. Ibu-ibu gua sudah mempergunjang orang, diundang orang makan ke sini. Ya ndak bau tak do pai lo ke sini. Dek padeh ada buah-buahan bu, ada kecik Zulekha. Nyuagi cik seorang buah-buahan, nyuagi pisau. Min hunna sikin. Setiap ibu-ibu itu satu buah-buahan, satu pisau. Sadang asik mengubah buah-buahan tu, Yusuf dijepit ke penjara, disuruh berpakai rancak, disuruhnya melintih ke muka ibu-ibu tu. Falamma ra'ainahu, saya ulang, ini Al-Quran Pak, bukan cerita karang-karang. Tatkala mata mereka melihat Yusuf, akbarnahu, gadang ngok ibu-ibu tu sadonya. Yusuf tu gagah, terpesona ibu-ibu tu. Akibatnya wa qatta'na aydiyahunna, tanpa disadari, tanpa terasa sakit, jari mereka potong, tak buah-buahan. Nyo itu je. Iya kan? Mengecek je lah. Ma haza basyaran, yo manusia segagah kok. Illa malakun karim, ko malaikat, ko manda urang. Akhirnya putus jarinya ke bawah. Bahasa Arabnya qatta'. Wa qatta'na, bamang ko wa qatta'na, sadonya ndak ada laki-laki padusi. Wa qatta'na, memotong mereka perempuan itu jari mereka. Jatuh. Kabar gagah Yusuf. Kan ada apa nampak main tenis, kan ada Sarawak Pak singke atau Sarawak kotok namanya. Bahasa Arab tu tanya lah Ustaz Pak. Sarawak kotok, hurufnya kaf ta ain, tapi dorang awak itu kajo o kotok, ndak kotok do kotok. Lah, Zulekha mengecek lah. Bu, ibu alun sampai 10 minit malik Yusuf. Tak tahu ibu jari ibu lah putih dah. Calialah jari ibu je. Baru terkajut. Darah lah main liat sejurui jari putih serwe. Kok seorang tak baru? Kalau pambalik hanya. Kabar gagah Yusuf tu. Ya kan? Bu, jangan sembarang mengecek sedang ketiba tak. Mengecek siang caliak-caliak, mengecek malam agak-agak. Jangan ditambah-tambah bumbunya. Kalau makanan nanti yang boyo kayaknya. Tapi yang tak bertapuk sebelah tangan do bu, lai betu lagi cik. Cuma Yusuf ko imannya dek tinggi je. Akhirnya ibu-ibu banyak tu minta maaf. Bisa ndak orang biasa membalih nan buruk jangan baik? Bisa kalau amwah. Jadi kalau ingin dapat rida Allah, aman di dunia, aman di akhirat, jangan pendandam ke orang. Lek namanya ambil lagi awak. Ambo kan kebetulan laki-laki lah. Kalau padusi lah ambo buah, nyu ambil orang suami ambo. Ambo bersyukur. Bab itu, nan biasa awak senyum pelosoh seorang. Kini lah do nan jangan. Iya kan? Ini barang. Kan? Kena mana? Ndak awak seorang tu memasak aninya le do, mencuci kain. Ada bininya cek lain. Iya kan? Jadi balihlah nan buruk janan baik. Kalau mampu awak itu ba ulaika lahum uqbadar, mereka itulah yang dapat tempat yang baik di sisi Allah. Di dunia inyo aman, di akhirat masuk surga. Maaf ibu-ibu bapak, ananda ambo tadi mengecekan pukul 5 kalau lewat lo seperempat. Mudah-mudahan pertemuan kita subuh jo kini, kalau ada bapak ibu tadi nan ke lapangan ke bawah, anak kita je masyarakat dan orang nak mewakafkan tanah,
kita membangun pesantren Bahrul Quran, ya kan? Untuk itu diharapkan kita semua, katanya tadi belum ada pesantren di Pasaman Lubuk Sekapiang kok. Kini ada, ya kan? Dan biayanya tidak mahal, 2,5 miliar. Itu pitih negeri cari, ya kan? Mudah-mudahan ibu-ibu ikut berpartisipasi, karena anak cucu kita nanti menjadi ahlul Quran, santi yang baca Quran. Kalau ada di antara anak cucu kita itu yang anak atau cucu kita, nanti ibu dan ayahnya akan dipasangkan mahkota emas oleh Allah di dalam surga. Untuk itu, mana lai rezeki dia Allah, bagi-bagilah untuk pesantren awak. Amin. Kalau ada non salah bu, itu dari ambo. Ke Allah ambo minta ampun. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau salah ke ibu jawab pak, ambo minta maaf. Ledege maaf ambo tuang. Ambo tutup lah jawapan tunnya. Sebab Ristawardi itu ciri-cirinya. Di mana letak jalan Kagugu dake pasar Padang Luar, sungai Tanang je bukit tinggi tasabui airnya jani. Di mana cako pintu ke masuk sinan lo ibu ke keluar. Lah ambo lapeh jati nan suci je muka nan jani. Apa ilalai. Assalamualaikum warahmatullahi